Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Dia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka Tarub dan ibunya bertani padi di sawah pada pagi hari. Siang hari, ketika Ibu Jaka sedang berada di teras rumah, tiba-tiba Pak Lurah datang menghampirinya. Sendirian aja nih, si Jaka kemana? Iya Pak, Jaka lagi main. Tumben nyanyiin Jaka. Ada apa nih? Tidak ada apa-apa, gini loh, aku itu ingin menjodohkan anakmu dengan anakku si Laraswati. Oh iya, nanti kita tanyakan dulu ke anak kita masing-masing. Mendengar hal itu, Ibu Jaka sangat senang. Bagaimana tidak? Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang lemah lembut dan berasal dari keluarga kaya raya. Walaupun sifatnya sedikit sombong, hal itu tak jadi masalah bagi Ibu Jaka. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikannya sebagai istri. Hari berganti hari, namun Ibu Jaka belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut kepada Jaka. Hingga Ibu Jaka memutuskan untuk mengatakannya kepada Jaka sebelum ia pergi bekerja. Karena saat Jaka bekerja, ia bisa tidak pulang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Jaka, kemari nak. Ada apa, Bu? Jadi begini, Ibu pengen kamu cepat menikah, tapi sampai sekarang kamu belum nemuin jodoh kamu. Makanya Ibu berniat buat ngejodohin kamu sama anak Pak Kades Laraswati. Ya sudah, Bu, nanti saya pikirkan lagi. Saya mau bekerja dulu sekarang. Oh ya udah tuh, hati-hati. Tanpa berpikir panjang, Jaka Tarub pun pergi meninggalkan ibunya. Ia pergi di sebuah sawah yang cukup jauh dari rumahnya. Jaka bekerja sebagai petani, maka karena hal itu, ia tidak pulang untuk waktu yang lama. 6 bulan berlalu. Selama itu, ia tidak menghubungi ibunya atau menjawab pesan dari ibunya. Ia takut ibunya mengungkit masalah perjodohan itu lagi. Namun sayang seribu sayang, Ibu Jaka jatuh sakit sedari lama dan akhirnya dia pun meninggal dengan menyimpan harapan bahwa Jaka akan pulang dengan cepat. Tak lama setelah itu, Jaka Tarub pun pulang ke rumah. Ia bingung karena melihat bendera kuning di depan rumahnya. Ada apa, Pak Lurah? Sebentar ya nak. Jaka Tarub sangat sedih hingga ia menolak seluruh tawaran pekerjaannya dan berdiam diri di dalam rumah selama berbulan-bulan. Jaka Tarub hanya bisa melamun menyesali apa yang telah ia lakukan selama ini. Ia ingat perjodohannya dengan Laraswati yang hendak ia tolak mentah-mentah. Ia hanya memikirkan penyesalan. Tiba-tiba, Laraswati muncul di hadapannya. Bagaimana keadaanmu, Mas? Aku baik-baik saja. Mengenai perjodohan kita jadi menikah kan? Maaf, aku tidak bisa menerima perjodohan itu. Kenapa begitu, Mas? Ya sudahlah. Jaka berpikir ia ingin berjalan-jalan dan menenangkan dirinya. Ia pun pergi ke sebuah telaga yang ada di dekat desanya. Pada saat yang bersamaan, di kayangan, ayah bidadari sedang menasehati ketujuh anaknya yang hendak pergi turun ke bumi.
Mau kemana anak-anakku? Ketahuilah di Kayangan ini tidak ada wayang, bahkan pasar malam. Kayak ini ketinggalan zaman banget sih. Kita ini bidadari-bidadari modern. Masa kita pergi nonton wayang sama ke pasar malam sih? Iya ya, kita akan ke bumi. Di bumi banyak air terjun yang indah. Kita bosan di Kayangan terus. Baiklah, ayah izinkan, tapi dengan satu syarat. Apa itu ayah? Syaratnya kalian tidak boleh bertemu dengan manusia bumi. Mereka bisa saja berbuat jahat pada kalian. Dan juga jangan terlalu bersenang-senang. Pulanglah. Baik ayahanda. Para bidadari itu kemudian turun ke bumi. Mereka turun di sebuah telaga yang sangat indah. Lihat itu, indah sekali. Kita tidak salah pergi ke bumi. Kok aku mikirin mimpi itu lagi ya? Mimpi menikahi bidadari cantik itu. Saat Jaka Tarub sedang berjalan-jalan, terdengar suara pada gadis. Lalu Jaka Tarub menghampiri sumber suara itu. Alangkah terkejutnya ia melihat ada 7 bidadari yang sedang berada di dekat telaga. Ia pun memiliki niat jahat, yaitu mencuri salah satu selendang para bidadari itu. Setelah beberapa saat, para bidadari itu bersiap hendak pulang ke Kayangan. Hei, selendangku kemana? Selendangku hilang. Tadi aku taruh di sini dengan kalian. Tadi kamu taruh di mana? Di sini dengan yang kalian. Aduh, bagaimana ini? Hari sudah mulai malam, pertanda kita harus cepat pulang. Atau tidak, kita tidak akan bisa kembali ke Kayangan. Namun, kita tidak bisa meninggalkan Nawang Wulan di sini. Tidak, kita harus pulang. Kita tidak bisa mengecewakan ayah. Maaf Nawang Wulan, kau pulang besok pagi saja. Betul, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kita harus kembali ke Kayangan. Maaf ya, Nawang Wulan. Semua bidadari pun pergi meninggalkan Nawang Wulan. Nawang Wulan sangat gelisah dan takut karena tidak bisa menemukan selendangnya. Tiba-tiba, Siapa? Aku Nawang Wulan. Sedang apa kamu di sini? Aku sedang mencari selendangku yang hilang. Apa kamu melihat selendangku? Oh, aku tinggal lihat selendang itu. Ya udah, kita besok kita cari sama-sama. Baiklah, aku akan ikut denganmu. karena ketakutan berada di dunia manusia sendirian, apalagi di hutan yang sangat menyeramkan, Nawang Wulan menyetujui usul Jaka dan ikut dengannya. Nawang Wulan berpikir bahwa sampai selendangnya ditemukan, ia akan tinggal bersama Jaka. Menurutnya, Jaka adalah pria yang baik, sopan, dan bertanggung jawab. Daripada mencari selendangnya sendirian, pasti akan lebih cepat ditemukan bila dicari dengan Jaka. Setelah menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub pun hidup bahagia. Nawang Wulan pun telah melupakan selendangnya dan bertekad untuk tetap hidup di bumi sebagai istri Jaka Tarub. Lihat langit itu sangat indah sekali. Bu, lihat deh itu si Jaka. Kok bisa ya dapat istri secantik itu? Dapat dari mana coba? Ih, iya Bu, bener. Padahal dia kemarin baru nolak lamaran Pak Lurah. Kok mau ya anak Pak Lurah dijodohkan dengan keluarga miskin itu? Daripada kita ngobrolin yang kayak gini, mending kita ngobrolin arisan minggu depan. Tiba-tiba, datanglah teman Jaka, yaitu Ama dan Lia. Apa kabarmu Jaka? Iya nih, semenjak punya istri cantik, kerjaanmu di rumah mulu. Aku baik-baik saja, kalian bagaimana? Pasti baik dong. Ngomong-ngomong, kau belum cerita loh bagaimana bertemu dengan istrimu yang cantik itu. Aku menemukan dia di telaga. Dia sebenarnya bidadari, tapi kalian jangan bilang ke siapa-siapa ya. Serius? Serius? Ya udah, kita pulang yuk. Sementara itu, Mas Jaka, Mas Jaka. Duh, kemana sih Mas Jaka ini? Sudahlah, aku beres-beres dulu. Kotor sekali rumah ini. Loh, ini kan selendangku.
Mengapa ada di sini? Ini pasti ulah Mas Jaka. Aku harus mencarinya. Nawang Wulan terkejut. Terkejut karena menemukan selendang miliknya. Nawang Wulan sangat sedih dan kecewa karena tahu Jaka Tarub selama ini telah menipunya. Tunggu dulu Nawang Wulan, aku bisa jelaskan. Cukup, Mas. Tunggu dulu Nawang Wulan. Sebenarnya Nawang Wulan masih mencintai Jaka Tarub. Tetapi rasa kekecewaannya tak bisa dipungkiri. Ia pun kembali dan pulang ke kayangan.